Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan mata kuliah Biomedik 2 untuk pertemuan ke-9. Hari ini kita akan mempelajari tentang domain yang pertama, tentang bakteri, yaitu mulai dari pengertian, isolasi, pertumbuhan, dan identifikasi bakteri. Kita lihat dari pengertiannya dulu. Jadi bakteri ini merupakan mikroorganisme prokariotik. Masih ingat ya, prokariot itu dia tidak memiliki organela dan nukleus yang diselubungi oleh membran ya. Kemudian uniseluler berarti hanya terdiri dari satu sel. Kemudian membelah diri secara aseksual menjadi dua sel anakan yang besarnya sama, yang disebut sebagai pembelahan biner. Nanti kita akan lihat seperti apa pembelahan biner ya. Kita lihat untuk morfologi. Jadi morfologi ini merupakan kenampakan struktur baik dia secara individu sel maupun kelompok sel yang disebut sebagai koloni ya, atau sering juga disebut sebagai bentuk luar sel dan bentuk luar koloni. Nah, bentuk luar sel ini bisa dilihat dengan mikroskop. Untuk memperjelas bisa diwarnai ya. Tetapi bentuk luar koloni ini bisa dilihat secara langsung dengan mata kita ya, kecuali untuk melihat bentuk atau sifat tepi koloni maka diperlukan mikroskop. Nah, ini adalah gambaran dari morfologi koloni. Nah, ini ya, morfologi koloni. Nah, ini untuk bakteri ya, ini jamur ya. Nah, ini jadi berbeda spesies akan berbeda pula koloninya ya. Ini satu koloni, satu koloni, satu koloni. Yang kecil ini pun satu koloni ya. Ini bisa kita lihat langsung dengan mata kita yang tumbuh di agar cawan ketika kita melakukan isolasi. Baik, kita akan melihat morfologi sel bakteri. Ini adalah satu sel bakteri yang sudah diperbesar berjuta-juta kali ya, sehingga bisa kita lihat susunannya ya, luar biasa. Allah ciptakan hanya satu sel tetapi punya organela-organela yang lengkap dengan fungsi yang lengkap pula ya. Sangat cantik satu sel bakteri ini. Kita lihat bagian-bagiannya. Yang paling luar dan paling tebal ini adalah kapsul. Namun demikian tidak semua bakteri punya kapsul. Nah, di dalamnya ada sel wall atau dinding sel. Di dalamnya lagi ada sel membran atau membran sel. Perhatikan baik-baik, sel wall dan sel membran. Ini dua hal yang amat sangat berbeda sehingga jangan sampai salah mengucapkan ya. Jadi dinding sel ini tidak semua makhluk hidup punya ya, termasuk manusia tidak memiliki dinding sel. Tetapi membran sel itu semua makhluk hidup punya ya. Di dalamnya lagi kita lihat ada sitoplasma. Sitoplasma itu cairan di dalam sel. Kemudian ada plasmid ya. Plasmid ini dia mengandung DNA atau bahan genetik ya. Dan ini ketika rekayasa genetika mulai berkembang ternyata luar biasa manfaatnya. Selanjutnya ada flagel. Flagel ini untuk bergerak pada bakteri, namun tidak semua bakteri punya flagel ya. Kemudian yang sampai saat ini belum diketahui fungsinya adalah inclusion body ya. Ribosom ini tempat untuk mensintesis protein. Kemudian ada pili ya. Pili ini banyak ya. Salah satu fungsinya adalah untuk memindahkan plasmid dari sel satu ke sel yang lain
ya. Jadi plasmid ini bisa diberikan pada bakteri lain. Nah, kemudian terakhir yang di dalam dan panjang ini adalah kromosom. Kromosom ini juga isinya adalah bahan genetik. Jadi pada bakteri ya ada 2 organ yang mengandung DNA, yaitu kromosom dan plasmid ya. Namun demikian plasmid tidak semua bakteri punya ya. Tetapi plasmid ini bisa dipindahkan dari satu bakteri ke bakteri yang lain. Kita akan lihat ya, ini adalah susunan paling luar ya dari bakteri tadi ya. Nah, ini adalah dinding sel yang ada pada bakteri ya. Nah, kalau membran sel itu susunannya fosfolipid bilayer ya, 2 lapis lipid, kemudian di dalamnya ada proteinnya. Kita lihat satu persatu dari bagian sel bakteri. Yang paling luar tadi ada kapsul. Kapsul merupakan lapisan tebal dari lendir atau mukus yang membungkus sel ya. Nah, fungsi kapsul ini yang pertama adalah melindungi sel dari kondisi lingkungan yang tidak menguntungkan ya, misalnya pada lingkungan yang ekstrim, terlalu panas, terlalu dingin ya, pH-nya terlalu rendah atau terlalu besar ya. Itu adalah lingkungan-lingkungan ekstrim yang tidak menguntungkan. Yang kedua adalah sebagai sarana pengikat antara sel yang satu dengan sel yang lain. Nah, ternyata kapsul ini berhubungan dengan sifat patogenitas. Nah, biasanya bakteri yang berkapsul itu akan bersifat patogen, dan jika kapsulnya dihilangkan, maka sifat patogennya akan berkurang atau bahkan hilang ya. Kapsul ini prinsipnya adalah melindungi bakteri, tadi dia sangat tebal ya. Dia akan melindungi bakteri dari sistem imun tubuh ya. Kita ketahui bahwa imun tubuh atau leukosit itu adalah tentara di tubuh kita. Jika ada agent yang masuk di tubuh kita, apapun itu ya, benda asing yang masuk, maka secara otomatis sistem imun kita akan melawan ya. Nah, jika bakteri yang masuk itu memiliki kapsul ya, tadi kapsulnya tebal sekali, maka sistem imun tubuh kita tidak mampu melawan bakteri tersebut ya. Sebaliknya, jika sistem imun tubuh kita kalah, maka bisa sakit ya. Tetapi kalau bakteri yang masuk itu bakteri yang tidak berkapsul, maka sistem imun tubuh kita menang ya, dan kita tidak akan sakit. Prinsipnya seperti itu. Hal ini dibuktikan oleh penelitian Fred Gifrit ya. Jadi Fred Gifrit ini melakukan penelitian. Yang pertama menggunakan pneumococcus yang estrin. Estrin ini dari kata smooth. Kenapa smooth? Karena permukaannya halus, artinya dia memiliki kapsul ya. Nah, pneumococcus yang estrin ini, yang permukaannya halus, yang memiliki kapsul ini, ketika disuntikkan pada mencit, ternyata mencitnya meninggal ya. Artinya bakteri yang memiliki kapsul ini bersifat patogen ya, dan menyebabkan kematian pada mencit. Percobaan kedua digunakan pneumococcus tapi yang R strain ya. Ini kasar permukaannya karena tidak memiliki kapsul. Ternyata ketika disuntikkan pada mencit, mencitnya masih sehat walafiat ya. Percobaan ketiga, pneumococcus yang estrin yang punya kapsul tadi,
itu dipanaskan untuk menginaktifkan, ya, untuk menginaktifkan. Nah, apa yang terjadi? Ketika disuntikkan pada mencit, mencitnya masih tetap hidup, ya. Normalnya ketika tidak dipanaskan mestinya mencitnya mati, tetapi karena ini dipanaskan, diinaktifkan, ternyata mencitnya hidup. Artinya kapsul ini bisa diinaktifkan. Salah satu caranya adalah dengan pemanasan. Kemudian yang keempat, yang estrin dari pneumococcus tadi diinaktifkan, dipanaskan, tapi kemudian dicampur dengan yang R-strain yang tidak memiliki kapsul. Apa yang terjadi? Ketika campuran ini kemudian disuntikkan pada mencit, ternyata mencitnya mati. Ya, artinya apa? Artinya tadi kapsulnya sudah diinaktifkan, ya, mestinya sudah tidak patogen, tetapi karena dicampur dengan yang R-strain, justru beberapa di antara pneumococcus yang R-strain ini yang tadinya tidak memiliki kapsul ternyata mampu mengambil alih gen yang mengkode pembentukan kapsul, sehingga beberapa di antaranya yang tadinya tidak memiliki kapsul bisa memiliki kapsul. Ya, karena memiliki kapsul maka bersifat patogen. Karena patogen maka mencitnya mati. Ya. Jadi in this manner, ya, dengan cara seperti ini, virulen atau non-patogenik dari strain Streptococcus pneumonia, that lack, kehilangan, apa yang hilang? The gene for capsule production. Jadi yang hilang adalah gen pengkode pembentukan kapsul. Nah, kapsul ini merupakan the virulence factor that contributes to their ability to cause fatal disease. Ya, jadi kapsul ini merupakan faktor yang berkontribusi, berperan pada kemampuan si bakteri untuk menimbulkan penyakit yang fatal atau patogen, ya. And acute the gene, dalam hal ini DNA, that encodes for capsule production. Jadi gen yang mengkode pembentukan kapsul diambil alih oleh beberapa pneumococcus yang R-strain. Selanjutnya kita lihat dinding sel. Jadi dinding sel merupakan bagian sel yang membungkus isi sel. Dia terletak di antara kapsul dan membran sitoplasma dengan struktur yang amat kaku, ya. Jadi kalau makhluk hidup yang memiliki dinding sel maka dia akan kaku. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan. Tumbuhan itu punya dinding sel, maka dia kaku. Ya, kita bersyukur manusia tidak punya dinding sel. Sebab kalau manusia punya dinding sel, dia akan kaku seperti robot, ya. Nah, bakteri ini juga punya dinding sel, maka dia nanti bentuknya itu ditentukan oleh dinding selnya ini, ya. Kemudian tebal dinding sel itu kira-kira 10 sampai 35 nanometer, ya. Nano itu 10 pangkat min 9, ya. Apa fungsi dari dinding sel? Fungsi dari dinding sel ini yang pertama adalah untuk melindungi sel. Di sini dalam hal ini terutama melindungi dari tekanan osmosis, ya. Yang kedua, memberikan bentuk pada sel. Jadi kalau ada sel bakteri berbentuk kokus, berbentuk batang, berbentuk spiral, itu ditentukan oleh dinding selnya ini. Nah, yang ketiga, dia berperan dalam reproduksi. Ya. Nanti kita lihat videonya bagaimana dinding sel ini berperan pada reproduksi. Ya. Jadi nanti dinding sel ini akan menekuk di bagian tengahnya, ya, kemudian akan
berpisah menjadi dua sel anakan yang sama besarnya. Namanya adalah pembelahan biner ya. Kemudian membran sel atau sitoplasma. Membran sel atau membran sitoplasma ya, merupakan lapisan tipis yang bersifat permeabel ya. Artinya di sini itu tidak semua zat bisa masuk ya, hanya zat-zat tertentu saja. Nah, fungsinya adalah mengatur zat-zat yang masuk dan yang keluar dari sel ya. Selanjutnya pili tadi yang banyak ya, merupakan benang-benang halus yang keluar dari dinding sel ya. Seperti filamen tetapi dia bukan flagel. Nah, ukuran pili ini lebih banyak, lebih pendek dan lebih kecil daripada flagel. Selanjutnya flagel. Flagel merupakan alat gerak dari bakteri yang terdiri dari rambut tipis yang mencuat menembus dinding sel dan bermula dari tubuh dasar. Merupakan suatu struktur granuler yang tepat berada di bawah membran sel dalam sitoplasma. Nah, kalau diperhatikan, flagel ini terdiri dari 3 bagian, yaitu tubuh dasarnya, kemudian struktur seperti kait dan sehelai filamen panjang di luar dinding sel. Panjang flagel ini bisa beberapa kali panjang sel ya. Jadi kadang-kadang pada bakteri tertentu panjang flagelnya lebih panjang daripada selnya. Nah, namun demikian diameternya lebih kecil dari diameter selnya. Nah, sekitar 10 sampai 20 nanometer. Kemudian kromosom tadi ya di bagian tengah yang panjang merupakan pembawa sifat genetik ya yang diturunkan pada sel anakan. Kromosom pada bakteri ini tidak terbungkus membran, maka disebut sebagai DNA naked DNA atau DNA telanjang ya. Biasanya terdiri dari satu DNA yang sirkuler. Sirkuler itu bulat ya, tidak seperti manusia. Manusia DNA-nya adalah linier. Kemudian ada plasmid ya, ini juga mengandung bahan genetik ya. Jadi plasmid ini bahan genetik tambahan yang sifatnya otonom, artinya dia berdiri sendiri, tidak terpengaruh oleh kromosom, bahkan bisa diberikan pada sel atau bakteri lain. Terakhir adalah ribosom. Ribosom ini merupakan tempat sintesis protein ya. Kita lanjutkan ke isolasi ya. Apakah isolasi itu? Nah, isolasi merupakan kegiatan memindahkan mikroorganisme ya. Misalnya bakteri ya dari lingkungan, lingkungannya bisa tanah, bisa air, bisa makanan ya. Dan menumbuhkannya di medium di laboratorium ya. Biasanya kalau bakteri kita menggunakan nutrien agar. Kemudian untuk fungi kita menggunakan potatos dextro agar atau PDA ya. Pada isolasi ini dibutuhkan medium pertumbuhan ya. Apakah medium pertumbuhan? Medium pertumbuhan adalah suatu bahan yang terdiri dari campuran zat makanan ya, atau nutrisi yang berfungsi untuk menumbuhkan mikroorganisme ya, yang tadi saya sebutkan. Untuk bakteri biasanya Na. Nah, dengan medium pertumbuhan ini maka dapat pelajari sifat dan aktivitas dari mikroorganisme dengan melihat perubahan yang terjadi pada medium. Baik, kita masuk ke pertumbuhan mikroorganisme ya. Jadi dalam hal ini kita mempelajari bakteri ya. Jadi pertumbuhan mikroorganisme ini dapat digambarkan dengan suatu kurva yang meliputi beberapa fase ya. Ada 4 fase ya. Jadi bakteri itu juga makhluk hidup nah. Sama seperti kita manusia ya. Kita mulai dari
bayi, kemudian anak-anak, kemudian remaja, kemudian dewasa, ya. Terakhir adalah kematian, ya. Jadi pada mikroorganisme, dalam hal ini bakteri, ya, juga ada fase-fase pertumbuhannya. Yang pertama adalah fase penyesuaian atau adaptasi, ya. Disebut sebagai laktes, di mana laju pertumbuhan bakteri atau mikroorganismenya adalah 0, ya. Jadi ketika kita mengisolasi, memindahkan bakteri dari lingkungannya, misalnya tanah, atau dari air, atau dari makanan, kita pindah ke lab, ya, di medium yang ada di lab, itu dia akan beradaptasi dulu, ya, tidak langsung bisa tumbuh. Maka pertumbuhannya adalah 0. Ya, kalau kita ibaratkan kalian misalnya, ya, suatu saat sekolah ke luar negeri, kalian biasa makan nasi, kemudian ke Jepang, ya, di sana jarang nasi, sulit ditemukan, kemudian adanya adalah daging yang dimasak setengah matang atau cenderung agak mentah, maka kalian tidak bisa langsung memakannya. Nah, itu adalah masa-masa adaptasi, dan pada saat itu mungkin tidak tumbuh, ya, artinya berat badan kalian pun itu relatif tidak bertambah atau kadang-kadang malah bisa menurun, ya, karena belum bisa beradaptasi. Selanjutnya adalah fase percepatan, ya, atau disebut log phase atau eksponensial. Nah, pada fase ini laju pertumbuhan mikroorganisme akan bertambah dengan cepat, ya. Jadi setelah kalian berhasil beradaptasi itu, maka akan naik, ya, berat badannya naik, apa-apa dimakan, ya, sudah bisa beradaptasi. Selanjutnya adalah fase stasioner, ya. Fase stasioner ini laju pertumbuhan mikroorganismenya tetap, ya. Jadi setelah berkembang pesat seperti bayi misalnya, ya, kemudian menjadi anak-anak, ya, kemudian remaja, ya. Jadi ketika anak-anak, ya, usia-usia anak-anak, remaja begitu, itu pertumbuhannya akan sangat pesat sekali, makanya banyak sekali gitu, ya, sehingga pertumbuhannya juga cepat, ya, semakin tinggi semakin gemuk begitu. Tapi nanti ketika dewasa, ya, laju pertumbuhannya akan relatif tetap, ya, sudah tidak bisa bertambah tinggi lagi. Nah, sama pada bakteri juga pada fase stasioner ini laju pertumbuhannya juga akan tetap. Nah, terakhir adalah fase kematian, ya, di mana mikroorganismenya akan mengalami kematian, ya. Jadi sama seperti manusia, anak-anak, bayi, ya, bayi beradaptasi dulu, ya. Kemudian anak-anak dan remaja ini eksponensial. Kemudian ketika dewasa stasioner, kemudian lansia mau tidak mau adalah kematian. Nah, kalau kita gambarkan kurvanya adalah sebagai berikut, ya. Ini adalah jumlah dari bakterinya, ya. Ini waktunya, ya. Jadi ketika pertama, ya, di lag phase, ya, ini relatif pertumbuhannya 0 karena di sini masih masa adaptasi, tidak tumbuh, ya. Tapi begitu berhasil beradaptasi, maka dia akan berkembang dengan pesat yang disebut sebagai log phase atau eksponensial. Setelah itu stasioner, ya, stasioner phase ini pertumbuhannya relatif stabil. Terakhir adalah ke fase kematian, ya. Jadi akan menurun, semakin tua, semakin lansia, semakin renta, dan menuju ke kematian. Selanjutnya kita akan berbicara tentang identifikasi bakteri, ya. Identifikasi bakteri. Jadi setelah kita mengisolasi bakteri, berhasil mengisolasi dan menumbuhkan, maka perlu kita identifikasi, ya. Dan identifikasi bakteri ini dapat dilakukan salah satunya adalah dengan pewarnaan gram.
Jadi pewarnaan gram ini tujuannya adalah untuk mengetahui morfologi dan penggolongan isolat bakteri berdasar kelompok gramnya ya. Ada dua macam, yaitu bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Ya. Pada bakteri gram positif ini, bakteri mampu menahan pewarna primer ya, sampai akhir pewarnaan. Ya, pewarna primernya adalah karbol gentian violet. Ini warnanya ungu. Ya, sehingga bakteri akan berwarna ungu. Ya, karena pewarna primernya berwarna ungu dan dia bisa menahan pewarna primer, maka pada akhir pewarnaan akan berwarna ungu atau biru muda. Kemudian bakteri gram negatif, ya, itu bakteri yang tidak mampu menahan pewarna primer, karbol gentian violet tadi yang berwarna ungu, dan tertandingi oleh pewarna pembanding, dalam hal ini safranin, yang berwarna merah, ya, sehingga pada akhir pewarnaan bakteri akan berwarna merah. Selanjutnya kita akan melihat mekanisme mengapa sama-sama bakterinya ya yang tadinya berwarna transparan sama-sama dikasih 4 zat warna ya, ada gram A karbol gentian violet ya, gram B iodium, gram C alkohol absolut, dan gram D safranin. Namun pada akhir pewarnaan itu warnanya bisa terbagi menjadi dua ya, ada gram positif berwarna ungu dan gram negatif berwarna merah. Ada dua hal yang menyebabkan. Yang pertama adalah dinding selnya ya, yang kedua adalah jumlah membran sel ya. Nah, pada bakteri gram positif dia akan berwarna ungu ya. Gram positif ini dinding selnya sangat-sangat tebal sekali ya. Dinding sel ini terdiri dari peptidoglikan pada bakteri ya. Sementara pada gram negatif dinding selnya ini tipis ya. Namun demikian ya, kalau kita lihat jumlah membran selnya ya, pada gram negatif itu jumlah selnya ada 2, sementara pada gram positif itu jumlah membran selnya hanya 1 ya. Jadi yang mempengaruhi adalah satu, struktur dari atau tebal tipisnya dinding sel, yang kedua adalah jumlah dari membran sel. Nah, kita lanjutkan, ini adalah struktur dari dinding sel ya. Peptidoglikan ya, ada NAM, NAG ya. Ada jembatan peptid yang menghubungkan antara NAM dan NAM. Nah, ini adalah tampak samping ya. Kita perhatikan pada dinding sel bakteri dari gram positif, dia dinding selnya sangat tebal. Ini dinding selnya, membran selnya hanya 1. Sementara pada gram negatif kita akan lihat bahwa dinding selnya di tengah ini tipis ya, tapi dia punya 2 membran sel ya, outer membran dan membran sitoplasma. Nah, ini secara skematis kita bisa membuat suatu skema. Tadi pada gram negatif kita perhatikan strukturnya adalah outer membran, kemudian dinding sel yang tipis, kemudian ada membran sel. Nah, ketika ditambahkan pewarna gram A ya, karbol gentian violet. Karbol gentian violet ini warnanya ungu, maka warna ungu ini akan terikat kuat ya di outer membrannya, di lapisan paling luar ya. Kemudian ketika ditambahkan gram B, dalam hal ini lugol atau iodium ya, warnanya tetap
warna ungunya tetap menempel pada outer membran. Namun apa yang terjadi ketika ditambahkan gram C? Dalam hal ini gram C adalah alkohol absolut ya, alkohol 95% atau 96%, harus absolut, bukan alkohol 70% ya. Apa yang terjadi, Nak? Nah, ternyata outer membran ini akan luruh ya, seolah-olah luruh. Kenapa demikian? Karena outer membran sel itu terdiri dari fosfolipid bilayer, banyak lemaknya. Nah, lemak ini akan luruh oleh adanya alkohol. Ya, sehingga seolah-olah lapisan outer membran atau membran yang luar ini akan hilang. Dengan demikian, lapisan yang di luar sekarang adalah tinggal dinding selnya ya. Lapisan yang luar ini adalah dinding selnya. Nah, ini seolah-olah outer membrannya sudah luruh sehingga tinggal dinding sel dan membran sel. Apa yang terjadi ya ketika ditambahkan gram D, dalam hal ini safranin yang berwarna merah, maka safranin ini akan terikat pada dinding sel yang merupakan lapisan paling luar. Oleh karena itu, pada akhir pewarnaan, gram negatif ini akan berwarna merah. Ya. Bagaimana dengan gram positif? Ya, kita lihat pada gram positif tadi strukturnya dinding selnya sangat tebal dan hanya punya satu membran sel. Ketika ditambahkan pewarna gram A atau karbol gentian violet yang berwarna ungu, apa yang terjadi? Maka warna ungu ini akan melekat kuat di dinding selnya. Ya. Setelah itu ditambahkan gram B atau lugol, ya, maka warna ungu ini akan tetap melekat kuat di dinding sel. Ketika ditambahkan gram C, alkohol absolut, ya, warna ungunya tetap menempel di dinding sel. Ya, kenapa demikian? Ingat, dinding sel ini peptidoglikan, ya, dia bukan lipid, tetapi peptidoglikan, sehingga tidak masalah ketika ditambahkan alkohol absolut. Oleh karena itu, ketika ditambahkan gram D, dalam hal ini safranin yang berwarna merah, warna ungu ini tetap menempel di dinding sel, sehingga pada akhir pewarnaan gram positif ini akan berwarna ungu. Ya. Demikian pertemuan kita untuk biomedik pertemuan ke-9. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.